Halo, halo, halo. Kembali lagi bersama NF Literasi. Masih bersama saya Setio Nugroho. Baik, untuk Anda yang baru saja diangkat menjadi leader, ya, ini loh cara nerapin empati biar nggak merasa selalu benar, gitu ya. Seperti apa sih? Oke, konteksnya adalah ketika masa perkenalan, itu kita melakukan pendekatannya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sedikit sedikit menyentuh gitu ya. Misalnya, bagaimana workload saat ini, or apa yang paling membuat lo semangat bekerja di sini, dan cari tahu apa aspirasi karir tiap tim member gitu ya, tiap yang Anda lead itu. Tunjukkan kesediaan Anda untuk membantu mereka mencapai itu, gitu ya. Dan kemudian tim member yang nggak perform, gimana ngadepinnya? Ya, apa sih yang menghambat lo belakangan ini? Nah, itu sebuah big question ya, yang mungkin bisa disentuh, gitu ya. Ketika dia sudah menjawab tadi pertanyaan yang tadi ya, kasih feedback yang konstruktif gitu ya, or malah bikin plan bersama untuk mengatasi masalah itu. Jadi tetap pendampingan gitu intinya ya, mentoring, coaching gitu ya. Ketika kita bicara diskusi pertumbuhan karir, questionnya adalah apa aspirasi karir Anda dalam 5 tahun ke depan. Buat plan untuk bantu mencapai tujuan itu. Tanyakan bantuan seperti apa yang mereka harapkan dari manajer, dari seorang manajer, dari seorang leader gitu ya. Mungkin nanti akan bisa menjadi poin-poin penting bahwa komunikasinya tidak mengalami gap. Ketika anggota melakukan kesalahan, coba jelaskan apa alasan Anda dan apa lesson yang bisa diambil dari kejadian ini, gitu ya. Jadi evaluasi tetap sih, lessons apa yang bisa diambil dari kejadian atau kesalahan ini gitu. Dan kemudian untuk solusinya adalah buat sistem atau aturan untuk mencegah kejadian serupa di masa yang akan datang. SOP-nya atau daily activity-nya lebih dirapetin lagi gitu kalau istilah saya sih gitu ya. Lalu ketika Anda sebagai leader tidak setuju dengan tim ya, caranya adalah ya coba jelasin lebih detail tentang ide Anda gitu. Jadi why-nya. Kemudian ajukan beberapa pertanyaan untuk paham perspektif mereka gitu. Why this gitu ya, kenapa harus memilih ini, dan kenapa ideku harus dijalankan karena lalalala gitu ya. Dan kasih alasan kenapa nggak setuju dan cari jalan tengahnya, win-win solusinya gimana agar bisa tetap berjalan tetapi tidak terlalu memaksakan idealisme, karena kita berdasarkan pengalaman dan journey yang panjang. Jadi mungkin mereka kan baru nih, biasanya tim yang dipimpin itu kan masih mencari pola gitu ya. Dan selanjutnya tim member berhasil mencapai KPI-nya gitu ya, yang diberikan oleh perusahaan. Ya kita bisa kasih pertanyaan yang touch, itu adalah gimana perasaan lo saat ini gitu, atau gimana perasaan Anda saat ini ketika Anda bisa mencapai KPI-nya dalam waktu periodik tertentu gitu ya. Kasih apresiasi yang spesifik dan tulus, pastikan gitu ya. And then kemudian explore tantangan baru apa yang akan membuat mereka lebih bisa berkembang. Itu ya challenge lagi ya, dimana udah achieve ya challenge gitu aja. Dan yang terakhir, tim member tim kita sering mengeluh. Pertanyaannya adalah apa yang bikin Anda tidak nyaman dan mengeluh, sambat gitu ya. Pengen dengar jawaban dia apa gitu. Kemudian solusinya adalah cari solusi dan buat plan bersama. Kita tetap dampingi, kita tetap touch, jangan terus dibiarkan gitu ya. Kemudian follow up dan cek berkala ketika plan sudah berjalan untuk memastikan masalah teratasi
sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya. Oke, kemudian tadi tuh untuk apa sih ya? Jadi tadi itu adalah beberapa trigger yang untuk membuat karyawan lebih mampu berinovasi ya, terutama bukan bawahan, siapa ya, mitra kita ya, kita sebagai leader, kita sebagai manajer. Karena lebih mampu berinovasi, karyawan lebih terlibat di dalam pekerjaan, lebih aktif gitu ya. Karyawan cenderung nggak berkeinginan untuk resign dari perusahaan, menciptakan suasana kerja jadi lebih inklusif, terus kemudian karyawan lebih punya work life balance yang bagus, hopefully gitu ya. Jadi sebagai manajer, sebagai leader, kita juga harus punya beberapa kriteria untuk bisa menyentuh ya, atau perilaku empati dari leader yang berkesan. So, ada nggak perilaku empati dari atasan Anda yang membuat Anda berkesan sehingga Anda masih betah sampai hari ini di pekerjaan dan di tempat kerja Anda yang sekarang? Wah, kayaknya nggak ada deh, sama sekali nggak ada, dia aja begitu suka-suka. Ya kalau nggak ada, kalau Anda merasa nggak nyaman, ya udah pindah aja. Anda bukan pohon, Anda bekerja harus bahagia gitu ya. Intinya cari bahagia gitu aja. Kerja tuh kalau dengan bahagia serasa nggak kerja gitu ya. Udahlah, hopefully konten kali ini bermanfaat, dan sampai bertemu di konten-konten NF Literasi berikutnya. Udahlah gitu aja, dadah.